Darah masih mengering di buku-buku jarinya ketika Kapten Sari Wibowo melangkah keluar dari markas Kopassus. Pikirannya masih penuh dengan bayangan operasi yang baru saja ia pimpin. Malam itu hujan turun deras, menciptakan simfoni samar di jalanan Jakarta yang lengang. Operasi penyergapan terhadap gembong narkotika terbesar di kota telah berhasil, namun perasaan ganjil menggelayuti hatinya. Semua berjalan terlalu mulus, terlalu mudah bagi seorang prajurit yang terbiasa dengan peperangan. Sesampainya di apartemennya, Sari merasakan ada yang tidak beres. Pintu yang biasanya selalu terkunci rapat tampak sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Dengan sigap, ia menghunus pistol dari pinggangnya dan melangkah masuk perlahan. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, suara derakan keras terdengar di belakangnya. Cahaya senter menyilaukan matanya, diikuti suara tegas yang tak asing di telinganya. Kapten Sari Wibowo, Anda ditangkap atas kepemilikan dan peredaran narkotika. Sejenak, otaknya menolak untuk memproses apa yang terjadi. Di hadapannya, sekelompok polisi bersenjata lengkap memenuhi ruangan, moncong senapan mengarah tepat ke kepalanya. Mata Sari menyapu sekeliling apartemen, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah koper terbuka di atas meja, penuh dengan bungkusan plastik putih yang ia kenali sebagai kokain. Matanya membelalak. Itu bukan miliknya. Itu bukan miliknya. Tunggu, ini jebakan, serunya, berusaha bergerak, tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, punggungnya dihantam keras oleh popor senapan. Tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan nyeri yang menjalar dari tulang punggungnya. Tangannya dipelintir ke belakang, borgol dikunci dengan kasar di pergelangannya. Napasnya tersengal, bukan karena rasa sakit, tapi karena kemarahan yang mulai membakar dadanya. Di tengah rasa sakit, ia menangkap sosok yang berdiri di ambang pintu, tersenyum miring penuh kemenangan. Komisaris Jaya Wiratma, pria itu, dengan seragamnya yang rapi dan lencana bersinar di dada, menatapnya seolah Sari adalah seekor binatang yang baru saja masuk ke dalam jebakan. Saya sudah menduga kau akan merepotkan, Kapten, ujar Jaya dengan nada santai, seakan mereka hanya berbincang biasa. Tapi sekarang, kau bukan siapa-siapa lagi. Besok pagi, seluruh negeri akan tahu bahwa seorang prajurit elit telah menjadi pengedar narkoba. Darah Sari mendidih. Ia berusaha memberontak, tapi tangan polisi yang menggenggamnya terlalu kuat. Ia bukan hanya sedang dijebak, ia sedang dihancurkan. Jaya tidak hanya ingin mengeluarkannya dari permainan, ia ingin menghapus namanya dari sejarah dengan noda kejahatan yang paling dibenci negeri ini. Saat ia diseret keluar dari apartemennya, lampu-lampu kamera media sudah menunggu di luar. Wartawan berteriak-teriak, mengajukan pertanyaan yang menyudutkannya. Blitz kamera berkedip-kedip, mengabadikan momen kejatuhan seorang prajurit yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Hujan masih turun deras, menyamarkan air mata yang tidak ia izinkan untuk jatuh. Dalam hati, ia bersumpah, ini belum berakhir. Jika mereka mengira ia akan pasrah, mereka belum mengenal siapa Kapten Sari Wibowo sebenarnya. Cahaya lampu neon berkelip-kelip di langit-langit ruangan interogasi yang pengap. Kapten Sari Wibowo duduk di kursi besi dengan tangan terborgol di belakang punggungnya. Bajunya kusut, bekas darah kering menempel di pelipisnya akibat pukulan yang ia terima saat ditangkap. Ia menatap lurus ke depan, tak gentar sedikit pun, meskipun tubuhnya terasa lelah. Sudah berjam-jam ia duduk di sana tanpa ada satupun yang berbicara padanya. Mereka ingin ia merasa tertekan. Mereka ingin ia menyerah. Tapi Sari bukan orang yang mudah dipatahkan. Pintu terbuka perlahan, deritannya menggema di ruangan kosong. Komisaris Jaya Wiratma melangkah masuk dengan ekspresi puas. Ia mengenakan seragam dinasnya yang rapi, lencana emas di dadanya berkilau di bawah lampu redup. Di tangannya, ia membawa sebuah berkas tebal yang ia lemparkan ke atas meja di depan Sari. Foto-foto dan dokumen berhamburan, gambar koper berisi narkoba, rekaman transaksi yang dibuat-buat, semuanya sudah disusun dengan sempurna untuk menghancurkan Sari. Kau tahu, Kapten, ujar Jaya sambil menyandarkan tubuhnya ke meja, menatap Sari dengan senyum miring, kadang pahlawan memang harus jatuh. Sayang sekali, ya, kau sudah melangkah terlalu jauh. Sari mengeraskan rahangnya, menahan amarah yang mulai mendidih. Kau pikir aku akan tinggal diam? Aku akan keluar dari sini, dan aku akan mengungkap semuanya. Jaya tertawa kecil, seolah mendengar lelucon konyol. Keluar dari sini, ia membungkuk mendekati Sari, menatapnya tepat di mata. Dengar, Kapten, tidak ada jalan keluar untukmu. Dalam beberapa jam,
kasus ini akan disiarkan ke seluruh negeri. Kau akan menjadi wajah baru dari pengkhianatan di tubuh militer. Semua orang akan membencimu. Bahkan jika kau lolos dari hukuman, kau tak akan punya tempat di dunia ini. Sari menahan napas, membiarkan ancaman itu bergema di pikirannya. Tapi ia tak akan menyerah. Jika ia tidak bisa membersihkan namanya dengan cara biasa, maka ia akan mencari jalan lain. Ia telah berhadapan dengan musuh yang lebih kejam daripada Jaya di medan perang, dan ia selalu menemukan cara untuk menang. Jaya berdiri tegak, mengibaskan debu yang tak ada dari bahunya. Kau akan dipindahkan ke sel bawah tanah malam ini. Aku ingin memastikan kau menghilang dengan tenang. Ia berbalik menuju pintu, tapi sebelum pergi, ia memoles sekali lagi. Oh, dan satu hal lagi, Kapten. Tak ada seorang pun yang akan membantumu. Kau sendirian. Saat pintu tertutup di belakangnya, Sari menatap ke arah borgol di tangannya. Ia mendengar suara langkah kaki penjaga di luar, suara rantai bergemerincing. Ia tahu satu hal dengan pasti, ia harus keluar dari sini sebelum semuanya terlambat. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dua polisi berseragam hitam menyeret Kapten Sari Wibowo keluar dari ruang interogasi. Tangan dan kakinya masih terborgol, tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Ia tahu kemana mereka akan membawanya, sel bawah tanah, tempat di mana tahanan berbahaya menghilang tanpa jejak. Langkah mereka bergema di sepanjang koridor sempit yang diterangi lampu redup. Aroma kelembaban bercampur dengan bau logam berkarat memenuhi udara. Saat mereka menuruni tangga menuju ruang tahanan, Sari mengamati sekeliling dengan saksama. Ia mengenali struktur bangunan ini, kantor polisi ini dulunya markas intelijen sebelum dialihfungsikan. Artinya, ada jalur-jalur tersembunyi yang mungkin bisa ia manfaatkan. Tapi untuk itu, ia harus bertindak cepat. Begitu sampai di sel yang dituju, salah satu polisi membuka pintu besi berjeruji, sementara yang lain mendorongnya dengan kasar ke dalam. Sari jatuh tersungkur, lututnya menghantam lantai beton yang dingin. Sebelum pintu sel tertutup, ia sempat melihat sebuah ventilasi kecil di sudut ruangan. Itu mungkin satu-satunya jalan keluar. Malam berlalu dengan lambat. Dari luar, suara langkah kaki penjaga bergema setiap beberapa menit, memberitahu Sari bahwa tempat ini selalu diawasi. Ia duduk di sudut ruangan, berpura-pura pasrah, sementara pikirannya bekerja keras menyusun rencana. Ia tidak bisa menunggu bantuan, karena seperti yang Jaya katakan, tak ada yang akan datang untuknya. Ketika dini hari tiba, saat pergantian shift penjaga, Sari mulai bergerak. Ia menggesekkan borgolnya ke baut besi di dinding, menciptakan gesekan yang cukup untuk melemahkan engselnya. Butuh waktu dan kesabaran, tapi akhirnya, bunyi kecil terdengar, borgolnya patah sebagian. Sekarang ia hanya perlu satu momen yang tepat. Langkah kaki semakin dekat. Seorang polisi datang membawa makanan, inilah kesempatannya. Begitu pintu sel terbuka, Sari melesat seperti bayangan, menyarangkan siku ke tenggorokan polisi itu sebelum ia sempat bereaksi. Pria itu terbatuk keras, terhuyung mundur, tapi sebelum ia bisa berteriak, Sari sudah merampas pistol dari sarungnya dan menghantam pelipisnya dengan gagang senjata. Tubuhnya ambruk tanpa suara. Dengan cepat, Sari menarik tubuh pria itu ke dalam sel, mengambil kunci borgol, dan melepaskan sisa belenggunya. Ia mengenakan seragam polisi itu untuk menyamarkan dirinya sebelum melangkah keluar. Jalan menuju kebebasan masih panjang, tapi ia sudah memulai langkah pertama. Sekarang, saatnya keluar dan membalas dendam. Kapten Sari Wibowo berjalan cepat di sepanjang lorong sempit dengan langkah yang penuh perhitungan. Seragam polisi yang ia kenakan sedikit kebesaran, tapi cukup untuk menyamarkan identitasnya di bawah pencahayaan redup. Setiap detik yang berlalu adalah taruhan nyawa, satu kesalahan kecil saja, maka alarm akan berbunyi, dan kantornya sendiri akan berubah menjadi jebakan mematikan. Di tikungan, dua polisi berpapasan dengannya. Sari menundukkan kepala, berusaha menahan napas agar tak menarik perhatian. Salah satu dari mereka melirik sekilas, tapi tak curiga. Ia terus berjalan, berusaha mengingat jalur keluar. Bangunan ini pernah digunakan dalam operasi Kopassus beberapa tahun lalu, dan ia ingat ada jalur layanan yang terhubung keluar. Itu tujuannya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Sari tiba di ruang persediaan. Ia menutup pintu perlahan dan segera bergerak ke sudut ruangan, tempat sebuah jendela ventilasi tua terpasang. Dengan cepat, ia melepas seragam polisi dan kembali mengenakan kaos hitamnya yang tersembunyi di baliknya.
Tak ada waktu untuk berlama-lama. Ia naik ke atas meja dan mulai membuka ventilasi. Otot-ototnya menegang saat ia menarik jeruji besi tua yang sudah berkarat. Tepat saat ia berhasil masuk ke dalam lorong ventilasi, suara dari radio komunikasi di luar terdengar. Unit patroli, periksa sel tahanan bawah. Ada sesuatu yang tidak beres. Sari merangkak lebih cepat, menahan napas saat alarm berbunyi nyaring, menandakan status darurat. Sekarang, mereka tahu ia kabur. Detik demi detik semakin berharga. Lorong ventilasi itu berakhir di luar gedung, di atas area parkir belakang kantor polisi. Hujan masih turun deras, membasahi aspal yang berkilauan di bawah lampu jalan. Sari mengintip ke bawah, dua petugas berjaga di dekat mobil patroli, berbicara sambil merokok. Ia menarik napas dalam, menghitung pergerakan mereka, lalu meluncur turun tanpa suara. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia berlari ke arah pagar kawat berduri yang memisahkan kantor polisi dari gang belakang. Dengan gesit, ia memanjat pagar, tak peduli tangan dan lengannya terluka oleh kawat tajam. Begitu kakinya menapak di sisi lain, ia langsung berlari menuju gang gelap, meninggalkan kantor polisi yang kini penuh dengan sirene dan petugas yang mencari keberadaannya. Untuk saat ini, ia selamat, tapi ini baru awal. Sari tahu ia tak bisa kembali ke markas Kopassus. Musuhnya bukan hanya Komisaris Jaya, tapi juga mereka yang mungkin sudah terlibat dalam konspirasi ini. Ia hanya punya satu tempat untuk dituju, seorang teman lama, seseorang yang mungkin satu-satunya yang bisa ia percayai, Letnan Ardi. Jika ada orang yang bisa membantunya melawan sistem yang korup ini, itu adalah dia. Hujan deras masih mengguyur kota saat Kapten Sariwibowo berlari menembus gelapnya gang-gang sempit. Nafasnya berat, tubuhnya dipenuhi luka dari kawat berduri yang ia panjat, tapi ia tak punya waktu untuk merasakan sakit. Di belakangnya, sirene kantor polisi masih meraung, pasukan pencari mulai menyebar ke segala penjuru. Ia tahu betul, saat ini, seluruh kota sedang berburu dirinya. Dengan langkah cepat, ia menyusuri jalan belakang menuju sebuah kompleks perumahan tua. Di sana, di antara bayangan bangunan usang, berdirilah sebuah rumah kecil dengan lampu remang-remang. Ia mengetuk pintu dengan pola tertentu, 3 kali cepat, 2 kali lambat. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Letnan Ardi, mantan rekannya di Kopassus. Astaga, Sari, masuk cepat. Ardi menariknya masuk, langsung mengunci pintu dan menutup tirai. Aku lihat berita, mereka bilang kau pengedar narkoba. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Sari menghela napas panjang, duduk di kursi kayu sambil menyeka keringat dan air hujan dari wajahnya. Jaya menjebakku, semua ini rencananya. Aku hampir mati di sel bawah tanah, Ardi. Dia ingin aku lenyap. Ardi mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Brengsek, aku selalu curiga ada yang kotor di kepolisian, tapi aku tak menyangka mereka sekejam ini. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, berpikir keras. Kita tak bisa tinggal diam. Kalau kau mau membersihkan namamu, kita harus melawan balik. Sari mengangguk. Aku butuh informasi, Ardi. Jaringan narkoba yang melibatkan Jaya pasti lebih besar dari yang kita kira. Aku ingin tahu siapa saja yang ada di belakangnya. Ardi mengangguk mantap. Aku punya beberapa kontak di dunia bawah tanah, orang-orang yang membenci polisi korup seperti Jaya. Kalau ada jalur gelap tempat mereka beroperasi, kita bisa menemukannya melalui mereka. Ia mengambil ponsel dari sakunya, mulai menghubungi seseorang. Tapi ini berbahaya, Sari. Begitu kita masuk ke dunia mereka, tak ada jalan mundur. Sari menatapnya tajam, matanya menyala penuh tekad. Aku sudah melewati batas itu sejak mereka menjebakku. Sekarang, aku bukan hanya ingin melarikan diri. Aku ingin menghancurkan mereka. Malam semakin larut saat Kapten Sariwibowo dan Letnan Ardi duduk di ruang tamu sempit rumah persembunyian itu. Cahaya lampu temaram membuat bayangan mereka memanjang di dinding. Ardi baru saja selesai berbicara dengan salah satu kontaknya, seorang informan dari dunia kriminal yang mungkin memiliki jawaban yang mereka cari. Namanya Riko, ujar Ardi, meletakkan ponselnya di meja. Dia dulu anak buah gembong narkoba sebelum memutuskan keluar. Sekarang dia bersembunyi karena tahu terlalu banyak. Kalau ada yang bisa memberi kita petunjuk soal jaringan Jaya, itu dia. Sari menyandarkan tubuhnya ke kursi, berpikir dalam-dalam. Di mana kita bisa menemukannya? Gudang tua di pelabuhan utara. Dia takut bertemu di tempat terbuka, jadi kita harus berhati-hati.
Jika benar Jaya punya jaringan besar, kemungkinan ada mata-matanya di mana-mana, jelas Ardi. Mereka tak bisa menunggu lama. Dengan mengenakan jaket hitam dan topi untuk menyamarkan wajahnya, Sari mengikuti Ardi keluar ke malam yang masih diguyur hujan. Sepanjang perjalanan, mereka berusaha menghindari jalan-jalan utama yang dipenuhi patroli polisi. Nama Sari sudah tersebar di berita, dicap sebagai buronan berbahaya. Setibanya di pelabuhan utara, aroma garam bercampur bau besi tua menyengat hidung mereka. Gudang tempat Riko bersembunyi tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan, tapi di dalamnya, cahaya redup dari lampu minyak menandakan ada seseorang di sana. Dengan waspada, mereka mendekat, mengetuk pintu besi 3 kali. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang pria dengan wajah kurus dan mata penuh kewaspadaan. Ardi, suara Riko terdengar pelan, hampir berbisik. Kami butuh informasi, ujar Ardi tanpa basa-basi. Soal Jaya dan jaringannya. Riko menatap mereka dengan ragu, sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. Kalau kalian datang mencariku, berarti kalian dalam masalah besar. Tapi aku punya sesuatu yang bisa membantu kalian, dan itu bisa membunuh kita. Semua jika jatuh ke tangan yang salah. Di dalam gudang tua yang remang-remang, Kapten Sariwibowo dan Letnan Ardi duduk berhadapan dengan Riko. Pria itu tampak gelisah, sesekali melirik ke jendela kecil seolah takut ada seseorang yang mengikuti mereka. Di tangannya, ia menggenggam sebuah USB kecil, benda yang terlihat sepele tapi membawa beban yang sangat besar. Di dalam sini ada rekaman transaksi Jaya dengan seorang bandar besar dari luar negeri, bisik Riko, suaranya hampir tak terdengar. Aku dulu menjadi kurir mereka. Tapi setelah melihat betapa busuknya sistem ini, aku kabur dan menyimpan bukti ini sebagai jaminan hidup. Sari menyipitkan mata, mengambil USB itu dengan hati-hati. Apa yang ada di dalamnya? Rekaman CCTV pertemuan mereka, daftar nama orang-orang yang terlibat, dan bukti aliran uang haram yang mengalir ke berbagai pejabat tinggi, jawab Riko. Tapi ada masalah besar, file ini dienkripsi, dan hanya bisa dibuka dengan kode khusus yang disimpan di server kepolisian. Tanpa itu, isinya tak lebih dari sampah digital. Ardi mendesah berat, jadi kita masih harus masuk ke dalam sistem mereka. Sari mengepalkan tangan, aku tahu satu orang yang bisa membantu kita. Dulu, aku pernah bekerja sama dengan seorang peretas yang biasa menangani sistem keamanan militer. Namanya Sinta. Jika ada yang bisa membuka file ini, itu dia. Riko menatap mereka dengan serius. Kalian harus hati-hati. Begitu mereka tahu file ini hilang, mereka akan memburu kita tanpa ampun. Sari memasukkan USB itu ke dalam saku jaketnya dan berdiri. Mereka sudah memburuku sejak awal. Sekarang, saatnya kita balik memburu mereka. Dengan tekad bulat, ia dan Ardi meninggalkan gudang, membawa bukti yang bisa mengungkap kejahatan besar, dan berisiko menjadi target pembunuhan sebelum mereka sempat menggunakannya. Di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, Kapten Sariwibowo dan Letnan Ardi duduk di depan seorang wanita berambut pendek dengan mata tajam. Sinta, seorang peretas jenius yang pernah bekerja untuk militer, menatap USB yang baru saja diletakkan Sari di meja kayu di depannya. Ia menghela napas pelan, lalu mengangkat alis. Kalian benar-benar menggali kuburan sendiri, gumamnya sambil memutar USB di antara jari-jarinya. Jika file ini seberbahaya yang kalian bilang, berarti Jaya dan orang-orangnya pasti sudah tahu ini hilang. Kami tidak punya pilihan lain, jawab Sari tegas. Kami harus membuka file ini sebelum mereka menemukan kita. Sinta mendengus kecil sebelum memasukkan USB itu ke dalam laptopnya. Layar perangkat itu segera dipenuhi dengan kode-kode kompleks, dan wajah Sinta berubah serius. Ini bukan enkripsi biasa, ini adalah sistem pengamanan kelas militer, kemungkinan besar dikembangkan oleh orang dalam kepolisian. Aku bisa mencoba menembusnya, tapi akan butuh waktu. Ardi melirik Sari. Berapa lama? Minimal 6 jam, maksimal 12, jika kita beruntung. Sinta mulai mengetik dengan cepat. Tapi ada masalah lain. Begitu aku mulai membobolnya, sistem bisa saja mengirimkan sinyal ke server pusat mereka. Jika itu terjadi, mereka akan tahu lokasi kita dalam hitungan menit. Sari mengepalkan tangan. Itu berarti kita harus bersiap. Mereka mungkin akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Sinta mengangguk. Kalau begitu, kalian lindungi aku, dan aku akan pastikan file ini terbuka.
Ia kembali fokus ke layar, sementara Sari dan Ardi mengambil senjata mereka, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam ini, perburuan bisa berakhir dengan kemenangan, atau kematian. Cahaya redup dari layar laptop Sinta menjadi satu-satunya penerangan di apartemen kecil itu. Jari-jarinya menari di atas keyboard, berusaha menembus lapisan enkripsi yang melindungi file di dalam USB. Di sudut ruangan, Kapten Sari Wibowo berdiri. Dengan senjata di tangan, matanya terus mengawasi jendela dan pintu. Letnan Ardi berdiri di sisi lain, memastikan mereka tidak terjebak tanpa jalur keluar. Sinta mengumpat pelan, "Aku hampir masuk, tapi sistem ini lebih kompleks dari yang kuduga. Setiap kali aku mencoba menembus satu lapisan, ada firewall lain yang muncul." "Berapa lama lagi?" tanya Sari tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela. Sebelum Sinta sempat menjawab, suara berderit dari luar apartemen membuat semua orang menegang. Ardi meraih pistolnya dan mendekati pintu. "Seseorang ada di luar," bisiknya. Tiba-tiba, kaca jendela pecah dengan suara nyaring, diikuti oleh suara tembakan senapan otomatis. Sari segera menjatuhkan diri ke lantai, menyeret Sinta ke bawah meja untuk berlindung. Ardi membalas tembakan ke arah jendela, tetapi para penyerang bergerak cepat, mengapit mereka dari dua sisi. "Mereka tahu kita di sini," teriak Sinta panik. Sari menggertakkan gigi. "Kita harus keluar, sekarang." Dengan cepat, ia meraih granat flashbang dari saku jaketnya, menarik pin, dan melemparkannya keluar jendela. Ledakan kilat dan suara memekakkan telinga memenuhi ruangan, memberi mereka beberapa detik untuk bergerak. Sinta segera mencabut USB dari laptopnya, sementara Ardi menendang pintu belakang hingga terbuka. "Lewat sini." Mereka bertiga berlari ke gang sempit di belakang apartemen, napas mereka memburu. Di belakang mereka, suara langkah kaki dan teriakan terdengar semakin dekat. Sari tahu mereka sedang diburu. Tapi dengan bukti di tangan dan nyawa mereka masih utuh, pertarungan belum berakhir. Mereka harus menemukan cara untuk menyerang balik, dan itu berarti menghadapi Jaya secara langsung. Hujan masih turun deras saat Kapten Sari Wibowo, Letnan Ardi, dan Sinta berlari menembus gang sempit, napas mereka memburu. Di belakang, suara langkah kaki dan teriakan para pengejar semakin mendekat. Mereka harus segera pergi sebelum terpojok. "Ada mobil di ujung jalan," teriak Ardi, menunjuk sebuah sedan hitam yang terparkir di bawah lampu jalan redup. Tanpa ragu, mereka berlari ke arahnya. Ardi merogoh saku jaketnya, mengeluarkan kawat tipis, dan mulai membobol kunci mobil dengan cepat. Sari menoleh ke belakang, beberapa pria bersenjata muncul dari gang, senjata mereka terangkat. "Tiarap!" Sari berteriak sembari menembakkan pistolnya, membuat para penyerang berlindung di balik tembok. Dalam hitungan detik, Ardi berhasil membuka pintu mobil. "Masuk sekarang!" Ia melompat ke kursi pengemudi, sementara Sari dan Sinta masuk ke dalam. Mesin meraung, ban selip di atas jalan basah sebelum akhirnya mobil melesat keluar dari tempat itu. Peluru menghantam bodi mobil saat mereka melaju kencang ke jalan utama. Sari menggertakkan gigi, mengganti magazin pistolnya. "Kita harus menghilang sebelum mereka memanggil bala bantuan." Sinta, yang masih gemetar, menggenggam erat USB di tangannya. "File ini belum terbuka sepenuhnya, tapi aku berhasil mengambil sebagian isinya sebelum serangan terjadi." Ia menatap layar ponselnya, membaca dengan saksama. Ada daftar transaksi dan nama-nama pejabat yang terlibat. Jaya bukan satu-satunya otak di balik ini. Ardi mengerutkan dahi. "Berarti kita melawan sesuatu yang jauh lebih besar." Sari menatap jalanan yang basah di depannya, pikirannya berpacu. Ia tak bisa hanya bersembunyi lagi, sudah waktunya untuk menyerang balik. "Kita buat ini jadi senjata kita," katanya dengan suara dingin. "Kita sebarkan bukti ini ke publik. Jika kita tak bisa menghentikan mereka sendirian, kita buat mereka tak bisa bersembunyi lagi." Ardi dan Sinta saling pandang sebelum mengangguk. Ini bukan lagi hanya soal membuktikan Sari tak bersalah, ini adalah perang. Dan mereka baru saja mengambil langkah pertama untuk menjatuhkan para penguasa gelap di balik layar.